Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Habib Bahar yang dirahmati Allah, malam hari ini walaupun sudah larut, namun Sayyid Bahar Official menyiapkan satu perbincangan eksklusif pada malam hari ini menyangkut pembicaraan tentang kebangsaan. Insya Allah Sayyid Bahar akan berbincang dengan tamu kita, yaitu Marskal Madia Bastari, purnawirawan yang baru 2 hari menjadi purnawirawan, mantan kepala Departemen Mental dan Ideologi Mabes TNI. Selamat malam Pak Bastari. Selamat malam. Selamat malam, Bi. Nah, terkait dengan masalah kebangsaan ini, siapa yang mau bicara dulu ini? Pak Bastari apa Habib dulu? Silakan. Lebih musuh dahulu kan yang Ya. Silakan Pak Bastari. Baik, Bebas di sini, tidak akan kita. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kiai Al-Fatah dan wabil khusus pada Habib Bahar bin Smith, di mana telah meluangkan waktunya untuk menerima silaturahim ini, yang insya Allah melalui silaturahim ini akan menjadikan simbol bagi bersatunya tentara dengan ulama demi kejayaan ya bangsa dan negara Republik Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Terus Pak. Untuk itu selanjutnya saya sampaikan kepada Habib bahwa di 3 tahun terakhir pengabdian saya di TNI itu diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pembinaan di bidang mental prajuritan dan pembinaan ideologi, yakni ideologi Pancasila, yang mana ideologi Pancasila digali daripada antropologi budaya daripada asli bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itu seluruh komponen bangsa Indonesia harus selalu mencintai Pancasila. Pancasila di mana sila yang pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa antropologi atau budayanya bangsa Indonesia sangat menghormati, sangat mencintai, dan sangat mengagungkan ketuhanan. Dalam hal ini adalah agama. Tidak ada seorang bangsa Indonesia, anak bangsa Indonesia yang boleh tidak memiliki agama. Artinya setiap bangsa Indonesia harus memiliki agama untuk bisa hidup di negeri Indonesia. Demikian. Jadi kalau menurut Pancasila tidak boleh seorang warga negara Indonesia melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Quran. Betul atau begitu Pak? Betul. Jadi artinya jangankan sebagai pengaruh ideologi Pancasila yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, jangankan melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya, melecehkan kitab sucinya, melecehkan zuriatnya, melecehkan sesama bangsa Indonesia sendiri, rakyat sesama rakyat jelata pun tidak boleh dilakukan oleh orang yang menyebutnya bangsa Indonesia. Jadi kalau ada orang mengatakan saya Pancasila, saya Indonesia, Quran bullshit, ini salah berarti ya? Sangat tidak bisa ditolerir, ya. Bahkan ajaran daripada agama kita, janganlah engkau menghina Tuhan dari agama lain, menghina kitab agama lain, karena mereka akan membalas menghina Tuhanmu, menghina Rasulmu, menghina kitabmu. Sudah jelas untuk ayat sucinya Habib dan Kiai Al-Fatah lebih paham daripada saya. Nah, ini ada banyak lagi Pak. Menurut
yang Bapak pahami sebagai kepala Departemen Mental Biologi dari Mabes TNI. Ideologi terkait dengan eksistensi Allah Tuhan Yang Maha Esa itu kan ada yang begini. Ideologi itu ada 3 macam. Pertama, mengakui adanya Tuhan dan sekaligus mengakui kekuasaan Tuhan untuk mengatur manusia. Yang pertama. Yang kedua, ada juga orang ya merumuskan ideologi itu adalah mengakui adanya Tuhan tapi menolak campur tangan atau kekuasaan Tuhan atas manusia. Jadi manusia ya ngatur sendiri aja, Tuhan nggak boleh ikut campur. Yang kedua. Yang ketiga, ada juga ideologi yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, apalagi kekuasaannya. Nah, bagaimana sorotan Bapak menurut kepakaran Bapak dan keahlian Bapak sebagai kepala Departemen Mental Biologi? Ideologi yang mana yang diakui oleh Pancasila dan yang mana yang tidak diakui oleh Pancasila? Atau tiga-tiganya diakui? Nah, silakan. Terima kasih. Oke. Jadi begini, rumusan Pancasila dulu itu banyak. Bahkan sila ketuhanan yang Maha Esa dulu itu diletakkan pada sila kelima. Itulah bagaimana kecerdasan spiritual di bangsa Indonesia itu yang dalam hal ini BPUPKI dan PPKI selanjutnya itu sangat sensitif terhadap isu ini. Beliau itu meminta untuk sila ketuhanan yang Maha Esa itu dipindahkan kepada sila yang pertama. Kenapa? Ketika menjadi sila kelima, konseptornya daripada Pancasila itu menganggap bahwa antar sila itu horizontal. Tapi begitu founding parent kita meminta untuk dipindahkan sila kelima, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama, itu artinya apa? Itu tidak ada pemikiran bahwa sebetulnya sila-sila daripada Pancasila itu bersifat vertikal. Maksudnya gimana maksudnya? Sifat vertikal artinya yang nomor 1 itu adalah ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga baru persatuan, yang keempat bagaimana pemerintahan yang dilaksanakan secara musyawarah, dan juga terakhir itu adalah bagaimana negara yang disepakati itu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kata kuncinya bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu melingkupi nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang sudah dilingkupi oleh nilai-nilai ketuhanan itulah yang bisa akan bersatu membentuk suatu bangsa, diikat oleh nilai-nilai ketuhanan, membentuk persatuan. Dari situ untuk melaksanakan suatu tugas-tugas kebangsaan, musyawarah itu adalah kuncinya. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sila keempat, dan bukan demokrasi. Ya, itu adalah musyawarah. Itu adalah yang diwariskan kepada kita oleh politik. Nah, untuk apa ini? Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4 untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Ingat, ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah keadilan yang sesungguhnya adil. Terapkan itu, materialisasikan nilai-nilai Pancasila itu dari sila 1 sampai sila kelima, insya Allah Indonesia ini akan mencapai suatu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, misalnya mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apakah ini artinya bahwa sila pertama Tuhan Yang Maha Esa itu menjiwai sila-sila kedua sampai kelima? Tepat sekali. Ya, tepat sekali. Itulah yang menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima adalah nilai-nilai ketuhanan. Dan itu karakternya bangsa Indonesia yang mengagungkan Tuhan, mengagungkan agama. Oleh karena itu dalam implementasinya di dalam administrasi negara, kita punya KTP. Itu ada kolomnya agama. Terserah, yang penting harus ada agama di dalamnya.
Dan tidak boleh sejengkal pun, saya katakan di beberapa saat yang lalu, tak boleh sejengkal pun tanah Indonesia ini, air Indonesia ini diinjak oleh orang yang tidak beragama, yang tidak mengagungkan Tuhan, yang tidak mengagungkan Ilahi Sang Khalik. Nah, terus kalau dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu implementasinya bagaimana? Begini, Kiai. Jadi pasal 29 itu sebetulnya itu adalah memberikan kesempatan kepada seluruh bangsa Indonesia yang mengagungkan ketuhanan itu mengembangkan sikap toleransi. Tapi ingat, toleransi ini batasnya pada hubungan manusia antar manusia, bukan pada akidah. Ya, hubungan antar manusia bisa dikatakan di dalam konteks muamalah, boleh kita mengatakan bisa sebagai bangsa Indonesia kita memiliki kesamaan yang sama, tujuan yang sama, bukan pada aspek akidah. Jadi oleh karena itu Muslim khususnya di sini tidak bisa untuk dicap sebagai radikal. Karena apa? Di dalam konteks ajaran Islam itu, di dalam apa namanya itu nilai-nilai ketuhanan itu tidak boleh melaksanakan yang disebut dengan pemaksaan kepada orang lain, kepada agama lain, tidak boleh. Tidak boleh. Kita sudah merdeka 74-75 tahun menerapkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai barat, nilai-nilai yang bukan ini. Kita melihat bahwa ada pilihan oleh bangsa Indonesia sendiri yang dikandung di dalam nilai-nilai Pancasila yang diwarnai oleh nilai-nilai ketuhanan, itu tidak kita terapkan. Jadi Pancasila. Tapi Pancasila itu hanya terbatas pada lisan, tidak bil amal, tidak diamalkan. Itu yang kita hendaki sekarang. Yang beberapa waktu lalu saya katakan, kalau Indonesia akan berjaya materialisasikan nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama sampai kepada sila yang terakhir, yakni sila ini. Ya, tadi memang secara letterlock jelas bahwa negara Indonesia itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Ya. Nah, berarti apa bisa kesimpulan saya ini? Yang pertama, bahwa kalau ada seorang Muslim yang imannya tinggi atau besar sehingga dia rajin ke masjid 5 waktu mestinya, bukan 1 waktu, apalagi seminggu sekali, bukan, tapi sehari itu 5 waktu. Begitu ada adzan langsung masjid, sholat berjamaah. Nah, apakah itu Pancasilais atau radikalis? Begini, Kiai, wujud daripada keimanan itu tercermin kepada amalnya. Wujud kepada imannya Muslim itu mentaati apa yang disebutkan, yang diperintahkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, yakni bersolat. Jadi kalau dia mengaku beriman dan dia tidak sholat, itu adalah suatu kata-kata, tidak menghayati keislamannya. Nah, tetapi ya, yang bermanfaat itu, manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ibadah sholat penting, ya, karena itu password daripada seluruh amal ibadah kita untuk dihitung di yaumil mahsyar nanti, ya, di yaumil akhir nanti. Tetapi kalau dia tidak melakukan ibadah-ibadah sosial, ya, kepada sesama manusia, kepada lingkungannya, dia membuat kerusakan-kerusakan, maka dia belumlah menjadi Muslim yang kafir. Ya, artinya kesalehan ritual harus juga sertai kesalehan sosial, gitu maksudnya. Wah, itu kalimat yang bagus sekali. Dari hanya seorang kiai yang bisa mengungkapkan. Baik, para pecinta Habib Bahar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali materi-materi dari Bapak Marskal Bastari, ya. Kita sekarang sudah saatnya belum? Masih ngerokok, kita sekarang ingin dengar lagi santai. ya, ingin dengar dari Habib Bahar. Mungkin
Habib mau menanggapi apa yang disampaikan beliau atau Habib juga memberikan jawaban Ya, terhadap ini pertanyaan-pertanyaan? apa yang semua disampaikan beliau itu benar, bagus. Pertama, tentara dan ulama tidak akan pernah bisa dipisahkan. Sebab kenapa? Tentara lahir dari ulama. Jenderal besar Sudirman, beliau seorang ulama, beliau seorang santri. Jadi ulama itu apa? Tentara itu lahir dari santri, lahir dari ulama, sehingga tidak ada satupun, mau apapun partainya, apapun politiknya, apapun organisasinya, apapun sukunya, apapun agamanya, ya, mau oknum dari oknum pemerintah, oknum pejabat, oknum tentara, oknum polisi, oknum ustadz, oknum kiai, oknum habib, siapapun, tidak ada yang bisa memisahkan antara ulama dan ulama. Sebab tentara lahir dari ulama, tentara bagian dari ulama, tentara dan ulama ibarat satu jasad, yakni mathalul mu'min mathalul jasad, idza ishtaka minha 'udwun tada'a sa'irul jasad bisahri wal humma. Yakni perumpamaan seorang mukmin yang saya maksudkan di sini adalah tentara dan ulama. Itu bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan sakit. Jadi kalau kita sakit gigi, nggak mungkin gigi aja yang sakit. Semua merasakan sakit. Maka, yakni apabila tentara susah, kita ulama juga susah. Nah, ketika kita ulama susah, maka tentara harusnya merasakan susahnya. Jadi ulama dan tentara, sebagaimana yang Pak Basri sampaikan, tidak akan pernah bisa dipisahkan. Sebab zaman dulu, waktu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada NKRI, belum ada Merah Putih, belum ada Pancasila, yang ada ulama, santri, ustadz, kiai, habaib, masjid, surau, pesantren-pesantren. Zaman dulu itu santri-santri dan ulama zaman dulu, malam mereka megang pulpen, malam mereka basah dengan air mata, siangnya mereka memegang pedang, memegang senjata, memegang bambu runcing, basah dengan darah melawan para penjajah demi terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Jadi yang mendidik tentara itu adalah ulama, Jenderal Sudirman. Sehingga ulama dan tentara tidak akan pernah bisa dipisahkan. Sekali lagi saya sampaikan, sebab ada beberapa kelompok-kelompok, baik dari oknum tentaranya atau baik dari oknum ulamanya, yang ingin memisahkan antara tentara dan ulama. Jadi dua, dari oknum tentara ada, dari oknum ulama juga ada yang ingin memisahkan. Sebab mereka tahu kekuatan bangsa, kekuatan NKRI itu ada pada tentara dan ulama. Sehingga bagi mereka yang dibeli oleh asing, yang ingin merampas kedaulatan Indonesia, yang ingin menjual bangsa, rakyat dan negara, nggak akan bisa mereka melakukan itu kecuali mereka memisahkan ulama dan tentara. Kalau ulama dan tentara sudah bisa dipisahkan, bangsa hancur, negara hancur. Sehingga ada oknum dari tentaranya dan ada juga oknum dari ulamanya yang ingin memisahkan. Tapi tidak akan pernah bisa. Walaupun mereka berusaha sebagaimana mungkin, tidak akan pernah bisa dipisahkan ulama dan tentara. Itu yang pertama yang beliau sampaikan. Yang kedua, masalah Pancasila. Kalau bagi saya, Pancasila itu dah harga mati. Belah dada saya, ada Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu diambil dari nilai-nilai Al-Quran, diambil dari nilai-nilai Islam. Sebagaimana tadi yang Pak Basri sampaikan, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Sehingga beliau bilang tidak ada tempat di Indonesia bagi orang yang tidak punya Tuhan. Tidak ada tempat di Indonesia bagi orang yang tidak punya agama. Karena ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga yakni dari 5 sila Pancasila
ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi pilar, menjadi kepala, yang lain itu ekor, menjadi kepala. Jadi sehingga ketika ketuhanan yang Maha Esa diterapkan, maka otomatis yang lain juga bakal ikut. Ketika ketuhanan yang Maha Esa, yakni hal yang berkaitan dengan agama, itu diterapkan dengan baik, diterapkan dengan bagus, diterapkan dengan sempurna, maka sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu semua bakal ikut sempurna. Konsekuensi logis. Iya, sebab prokesnya. Sebab prokes, ibarat anggota badan, Roksul Jawareh, kepala anggota badan, ibarat kata 5 sila itu anggota badan, maka sila pertama itu adalah kepalanya yang mengatur semua satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu berkaitan dengan agama. Dan semua ini berkaitan dengan agama. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya apa? 1, kemanusiaan. Kemanusiaan. Di situ disebut manusia, bukan disebut hanya sesama Islam saja. Tetapi kepada seluruh manusia, seluruh bangsa, seluruh rakyat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, wajib kita berbuat baik kepada mereka. Apa dalilnya? Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah, cintailah, kata Rasulullah, apa-apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langit. Rasulullah bilang apa-apa yang ada di bumi, bukan hanya sesama Islam saja, bukan hanya sesama manusia saja, bukan hanya kepada binatang saja, tetapi semua makhluk. Nah, kalau sama binatang, sama pohon saja kita harus sayang, harus cinta, apalagi kepada sama manusia. Jadi kita yang muslim disatukan dengan agama. Nah, yang beda agama, yang Kristen, saudara-saudara dari Kristen, Nasrani, Buddha, Hindu, kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? Satu bangsa, satu negara, satu Indonesia, satu Pancasila, satu negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bahasa Tuhan. Iya, yakni al-adil, yakni manusia yang harus punya sifat adil, punya sifat insaf. Yang tidak dolim. Ya, yakni al-adil itu insaf, yakni adil itu, yakni kalau dikatakan afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahar. Jihad yang paling utama, jihad yang paling baik itu bukan mengangkat pedang, bukan berperang, tapi jihad yang paling utama adalah menyampaikan keadilan terhadap kezaliman pemerintah. Nah, jadi kita melawan kezaliman yang datangnya bukan hanya dari pemerintah saja, dari manapun, bahkan dari orang tua kita, saudara kita. Yakni kita tidak akan membenarkan yang salah apabila yang salah itu orang yang dekat dengan kita, sejalan dengan kita, sepemikiran dengan kita, segolongan dengan kita. Kalau salah kita jangan salah. Dan tidak akan menyalahkan yang benar walaupun kebenaran itu datangnya dari musuh atau dari orang yang tidak sejalan, yang tidak sepemahaman. Kalau ada kebenarannya itu tidak benar, nah, itu kan namanya adil. Wala jurimannakum sana'an. Iya, jangan sampai kebencianmu kepada sesuatu golongan membuat engkau tidak adil. Nah, dan beradab, akhlak, adab, sopan, santun. Nah, akhlak adab di sini bukan berarti menghilangkan ketegasan, salah. Akhlak, adab, sopan santun bukan berarti menghilangkan ketegasan. Banyak orang mengatakan, oh Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hanif radikal, ceramahnya keras, ceramahnya tegas, ceramahnya keras, ceramahnya. Ini orang bodoh yang mengatakan itu. Rasulullah itu Pak, dalam hadis sahabat bilang, karena Rasulullah idza khataba ihmaratainahu wa ala sautu wa istadda ghadabu hatta kanahu kamundri jaisin sabbahakum masahakum. Rasulullah kalau berkhutbah menyampaikan ceramah, ilmu, nasihat, kedua matanya memerah, suaranya meninggi, kemarahannya bertambah. Beliau bagaikan pemberi peringatan perang. Pagi ini kita akan diserang, malam ini kita akan diserang. Dalam tentara, kalau lagi ada penyerangan, ada yang menyerang, apakah yang mengumumi Halus saudara kita ada yang mau saudara begitu? Tidak. Enggak kan? Keras.
Saudara-saudara, wahai para prajurit, siapkan senjata kalian. Musuh sudah datang. Ayo lawan mereka sampai titik darah penghabisan. Jadi kita ceramah keras itu, ceramah tegas itu ada dalilnya, bukan tidak. Jadi apa namanya, akhlak, adab itu tetap nomor satu, bukan ilmu. Salah. Sebab laukana fil ilmi bin dunia khuluq syarafun lakana asraful iblis. Kalau cuma modal ilmu tanpa akhlak, tanpa adab seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk paling mulia iblis. Sepintar-pintarnya kita, Pak, iblis lebih pintar. Sebanyak-banyak ibadahnya kita, iblis lebih banyak ibadahnya. Tapi kenapa iblis dilaknat? Karena iblis tidak punya akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga, persatuan Indonesia. Ya kan? Ya. Nah, persatuan di sini yakni inna yadallah ma'al jamaah. Sesungguhnya kalau bahasa secara teks, ya, secara teks, inna yadallah, sesungguhnya tangan Allah, bukan berarti Allah punya tangan. Maksudnya sesungguhnya perlindungan Allah, pertolongan Allah ma'al jamaah, ada di dalam persatuan. Jamaah itu persatuan. Persatuan. Kayak Yaumul Jumu'ah berarti hari persatuan. Iya, jadi kita bangsa rakyat Indonesia ini harus bersatu, jangan terpecah belah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada Habib PDI, Kiai PDI, ada Habib Golkar, Kiai Golkar, Habib Gerindra, Kiai Gerindra, Habib PAN, Kiai PAN, Habib PKB, Kiai PKB, Kiai sama Habib berantem, Ustadz sama Ustadz berantem, Kiai sama Kiai berantem, Habib sama Habib berantem, hanya gara-gara beda bendera. Hanya gara-gara beda capres, hanya gara-gara beda pandangan politik. Ini kan nggak bersatu namanya. Nah terus kalau pejabat sama pejabat saling berantem, ustadz sama ustadz saling berantem, kiai sama kiai saling berantem, umat lo kemanain? Rakyat bagaimana nasibnya kalau kita saling berantem? Bersatu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, ulama umarok bersatu. Tapi jangan ulama yang datang ke umarok yang datang ke ulamanya. Pemerintah, pejabat datang ke ulama, minta nasihat, minta petunjuk. Sebab harusnya seperti itu. Sebab kata Imam Ghazali, kalau ulama datang ke pejabat, pada umumnya tujuannya dunia. Tapi kalau pejabat yang datang ke ulama, pada umumnya tujuannya akhirat. Boleh nggak? Nah, sebab begini. Ya, sebab begini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Fasadul ra'iyah bi fasadil muluk. Rakyat rusak, negara rusak, bangsa rusak karena rusaknya pejabat, rusaknya pemerintah. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya pejabat, rusaknya pemerintah karena rusaknya ulama. Kenapa? Karena banyak ulama yang mendiamkan kezalimannya, mendiamkan ketidakadilannya, kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat dibiarkan. Ulama mau dekat pejabat harus bukan enggak. Ulama dekat pejabat harus, tetapi dekat dengan pejabat nasihati mereka. Kau ini salah, yang benar begini. Kamu jangan begini, yang benar itu begini. Yakni utihumun nasihat wal irsyad, kasih mereka nasihat, kasih mereka petunjuk. Kalau mereka berbuat zalim, larang mereka. Kalau mereka berbuat tidak adil, larang mereka, cegah mereka, sampaikan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Jangan jadi ulama alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Jangan jadi ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Stempel doang. Iya, bukan. Penguasa mau A. Ini ulama tahu A ini salah. Tapi cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah. Sebab kenapa? Ulama itu di atas pejabat. Ulama di atas presiden. Nggak ada presiden. Ulama di bawah presiden, ulama di bawah tentara, ulama di bawah polisi, nggak ada itu. Ulama itu di atas presiden. Ulama, makanya kan dikatakan kalau pengen baik, seperti nyambung ke tadi, al-muluk hukamun ala nas. Ya kan? Pejabat, pemerintah, aparat, raja, mereka yang mengatur rakyat, mengatur manusia, menghakimi rakyat, menghakimi manusia. Terus siapa yang bisa mengatur pejabat? Siapa yang bisa mengatur pemerintah? Al-ulama hukamun al-muluk. Ulama lah yang bisa menghakimi, mengatur para pejabat dan pemerintah. Nah, sekarang bagaimana ulama mau menunjukkan kebaikan, sedangkan ulama-ulama sekarang kebanyakan
dekat dengan pemerintah, dekat dengan pejabat, keluar masuk istana, jadi pelacur agama. Kan saya bilang pelacur ada 3. 1, pelacur yang menjual kemaluannya. 2, pelacur berdasi yang menjual bangsa, menjual negara, menjual rakyat, menjual aset-aset negara demi kepentingan perut partai dan politiknya. Ketiga, pelacur agama yang menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis Rasulullah demi kepentingan perut. Nah, orang-orang seperti ini bagi saya mereka derajatnya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Itu persatuan Indonesia. Jadi bersatu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, kita bersatu. Yang Muslim disatukan dengan Islam. Yang beda, Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, walaupun tidak seagama, kita disatukan dengan satu. Apa itu? Satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, sila tentang musyawarah. Iya kan? Nah, itu Nabi Adam pernah mengatakan seperti ini. Idza aradtum an fi'la syai'an faqaddimu thalathata asya. Umat, manusia, kalau kalian ingin melakukan suatu perkara apapun, hal apapun, perbuatan apapun, pekerjaan apapun, dahulukan 3. Anak Abbas 3 bukan. Anak Abbas cuma 1 saja. Istasyirul akhirah. Kalau sebelum melakukan sesuatu, musyawarah dulu sama orang-orang soleh. Musyawarah dulu sama orang-orang yang baik. Bagaimana baiknya? Musyawarah. Andaikan dulu aku musyawarah dengan malaikat tentang memakan buah khuldi, maka pasti malaikat akan menasihati aku untuk jangan makan buah khuldi. Sayang dulu aku tidak musyawarah dengan malaikat sehingga aku makan buah khuldi dan Allah turunkan aku ke dunia. Jadi musyawarah itu penting. Musyawarah, cari mana jalan terbaik. Para sahabat dulu dalam setiap melakukan perkara musyawarah. Dalam menentukan tahun Hijriah, dulu musyawarah sahabat. Sampai-sampai ada yang bilang, bagaimana kalau tahun Hijriah, bagaimana kalau tahun Islam kita ambil semenjak dari lahirnya Nabi. Ada lagi yang bilang kita ambil tahun Islam ketika Nabi Muhammad wafat. Ada yang bilang kita ambil tahun umat Islam ketika Nabi Muhammad diangkat dari Nabi. Pendapat Imam Ali ketika musyawarah, ketika dia bilang, Do'ulin nas, letakkan bagi manusia tahun semenjak kita meninggalkan negara Mekah atau meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ketika kita meninggalkan kota berhala menuju kota iman. Maksudnya apa? Makanya dinamakan tahun Hijriah. Penting musyawarah. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat. Bapak harus ingat, presiden itu rakyat, tentara rakyat, pejabat semua rakyat. Yang bukan rakyat apa? Jadi hukum itu harus tajam di atas, tajam di bawah. Jangan hukum hanya tajam kepada orang-orang yang tidak sejalan, tapi kepada orang yang sejalan hukum tumpul. Contoh sekarang, berapa banyak penista-penista agama? Ade Armando, Abu Janda, mereka sering menghina Islam, sering menghina ulama, tapi nggak ditangkap sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka berada di lingkaran kekuasaan. Sedangkan kita orang yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, diproses dengan cepat, datang BAP, ditahan, langsung masuk di penjara. Ini kan hukum yang adil. Ya kan? Berarti hukum hanya milik orang-orang yang dekat dengan penguasa. Sedangkan orang-orang yang dianggap berseberangan, padahal kita orang nggak berseberangan, tapi dianggap berseberangan, hukum tajam itu. Harusnya hukum itu tajam di atas, tajam di bawah. Contoh, nggak boleh hukum tajam kepada Nasrani, tumpul kepada Muslim. Contoh, ada orang Kristen, hukum cuma tajam ke dia saja. Tapi contoh ada Kristen hina Islam, yang Kristen ini masuk penjara. Tapi giliran Islam hina Kristen, yang Islamnya nggak masuk penjara. Ini kan nggak adil. Mana? Ya. Jadi
harus adil kepada seluruh rakyat. Apapun pangkatnya, jabatannya, jenderal, kombes, ya, terus apa lagi dua hal itu? Ya kalau di polisi jenderal, jenderal, kolonel, letkol. Walaupun beda pangkat, tapi harus mendapatkan keadilan yang sama. Apalagi prajurit. Prajurit TNI. Berapa banyak yang tidak mendapatkan keadilan? Harusnya keadilan sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Mau dia prajurit, mau dia letkol, kolonel, jenderal, maijen, apa semua. Dia harus mendapatkan keadilan yang sama sebagai rakyat Indonesia. Itu baru namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan hanya didapatkan bagi orang-orang yang dekat dengan kursi-kursi kekuasaan. Luar biasa. Bukan itu untuk menyambung yang disampaikan tentang Pancasila tadi. Nah, adapun pertanyaan tadi Khotot, nanya 3 tadi kan? Cuma apa tadi? Pertanyaan 3 tadi. Ada. Intinya. Ya, intinya ideologi yang paling sesuai dengan Pancasila itu apakah yang mengakui adanya Tuhan sekaligus mengakui kekuasaan Tuhan atas untuk mengatur manusia, atau yang kedua mengakui adanya Tuhan tapi menolak kekuasaan Tuhan untuk mengatur manusia, atau tidak mengakui adanya Tuhan apalagi kekuasaan Tuhan. Jadi begini, yang pertama mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa itu Allah, dan kekuasaan Allah atas seluruh makhluk. Ini kan ada beberapa golongan. Ada golongan yang yakin bahwasanya kehidupan manusia itu diatur oleh Allah, baik buruknya, sempurna tidak sempurnanya, selamat celakanya. Nah, ada lagi golongan yang dimana percaya kepada Allah, tapi dia yakin yang dia lakukan atas hasrat kehendak dirinya sendiri. Saya tanya sama Bapak habis beli mobil dari dealer. Bapak bawa ini mobil, nabrak, yang salah dealer apa Bapak? Saya lah. Bapak yang salah kan? Karena Bapak yang bawa mobilnya. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan, perbuatan dosa itu akibat perbuatan diri kamu sendiri. Jadi kalau ada kejahatan yang kita lakukan, bukan berarti Allah pengen itu, enggak. Itu akibat diri kita sendiri, hawa nafsu kita, syahwat kita. Ibarat kata begini Pak, ada 2 jalan. Yang satu kanan, yang satu kiri. Nah, kita di tengah nih. Iya kan? Kan diberi pilihan. Nah, kita pilih yang kanan. Ketika kita pilih yang kanan, Allah sudah tahu lebih dulu kalau kita bakal pilih yang kanan. Jadi dunia ini pilihan, mau baik, mau buruk, mau halal, mau haram, mau selamat, mau celaka. Ketika kita pilih yang baik, Allah udah tahu nih orang bakal pilih baik. Ketika kita pilih yang buruk, Allah juga udah tahu nih orang bakal pilih yang buruk. Kalau menurut Ana, yang pertama lah yang masuk dalam Pancasila. Apa betul begitu? Yes. Berarti ada ini kesepahaman nih antara Pak Marskal sama Habib Bahar, ya, ada kesepahaman. Ya, karena masalah ketuhanan itu sendiri itu adalah melingkupi daripada sifat-sifat ketuhanannya sendiri dengan kekuasaannya, juga mengatur segala kehidupan makhluknya. Kalau Allah nggak, Nabi Musa pernah nanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau tidak pernah tidur? Kata Allah, wahai Musa, peganglah dua cawan, kalau dulu kan pakai kulit. Jangan engkau lepas sebelum aku menjawab pertanyaanmu. Pegang Nabi Musa itu. Tiba-tiba Nabi Musa tiduran, jatuh, pecah. Kata Allah, wahai Musa, ketahuilah, seluruh alam semesta berada dalam genggamanku. Maka kalau aku tertidur, nasib alam semesta sama seperti cawan. Siapa yang menciptakan langit yang tinggi tanpa tiang? Siapa yang menciptakan bulan yang menyinari di kala malam, matahari di kala siang?
berputaran antara siang dan malam. Apakah bisa itu semua ada dengan sendirinya? Makanya kalau ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Allah, sekarang begini aja. Dari mana Kiai tahu ada puntung rokok ini? Dari mana tahu ada puntung rokok? Dari mana Kiai tahu ada yang merokok? Ini dari puntungnya. Kan ada puntungnya. Asalnya kan? ada bekasnya. Ada asar. Mawal asar bakiyat li syai'. Asar itu bakiyat li syai', sisa dari sesuatu. Saya mau tanya sama Pak Marsikal, apakah bisa rumah ini, rumahnya Pak Haji ini, tahu-tahu ada nih, bisa nggak? Bisa nggak? Tahu-tahu ada? Tidak bisa. Pasti ada nggak? Ada yang bangun. Ada yang bangun kan? Dari mana kita bisa tahu ada ayam? Karena ada bulunya, karena ada kotorannya. Dari mana kita bisa tahu adanya Allah? Karena ada makhluk-makhluk ciptaan. Nah terus pertanyaannya loh, mana Allah? Kok nggak bisa dilihat? Itu kan yang banyak pertanyaan. Bapak, Allah punya sifat wajib 20. Yang pertama itu wujud, ada. Wajib bagi Allah itu ada. Mustahil bagi Allah tidak ada. Apa itu wajib? Wajib itu adalah akal tidak bisa menerima ketiadaannya. Apa itu mustahil? Akal tidak bisa menerima akan adanya. Contoh wajib begini. Adanya anak sesudah orang tua. Ya wajib kan anak itu ada ya karena orang tua. Ada orang tua. Mustahil. Akal tidak bisa menerima akan adanya. Maksudnya apa? Anak melahirkan orang tua. Ya kan gini. Kembali. Akal tidak bisa menerima akan adanya itu. Nah, wajib bagi Allah itu ada. Dari mana bukti keberadaan Allah? Sebagaimana Anda jelaskan tadi. Dengan ada makhluk-makhluk ciptaannya. Nah terus mana Allah nggak bisa dilihat? Gula punya sifat. Apa sifatnya gula, Pak? Manis. Bapak bisa lihat manisnya gula? Merasakan. Di mana? Lidah. Allah dirasakan dalam hati. Dan kekuasaan Allah itu sebagai bukti adanya Allah. Itulah bentuk Tuhan yang Maha Esa dari sila pertama Pancasila, dan semua 4 sila itu menjadi satu di dalam satu ketuhanan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena 4-4-nya tadi berada dalam satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan 5 sila itu diambil dari nilai-nilai Al-Quran. Makanya bagi kami Pancasila harga mati. Takbir. Allah Akbar. Luar biasa nih Habib Bahar. Ada komentar lagi? Kalau nggak ada akan saya tutup. Begini, terima kasih. Oke. Jadi pada kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan di awal, apa yang beliau sampaikan berikutnya, itu tidak ada pertentangan sebetulnya. Maknanya, apa yang menjadi pikiran tentara, apa yang menjadi pikiran ulama, habaib, itu sebetulnya adalah satu, yaitu menegakkan daripada asma-asma Allah dan diwujudkan kepada persatuan untuk demi tercapainya kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi tidak ada pertentangan sebetulnya, dan tidak boleh ada pertentangan antara ulama sama tentara. Itu tadi ulama dan tentara beliau sampaikan bagaikan satu jasad. Senang dirasakan bersama, sakit juga dirasakan bersama. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dek, ada statement akhir tuh. Ini statement akhir ya, closing. Statement terakhir. Iya. Jaya selalu bagi TNI. Ulama dan TNI adalah benteng terakhir NKRI. Maka hendaknya, sudah sehendaknya, sudah sewajibnya, sejognyanya bagi ulama dan TNI untuk bersatu sama-sama kita menjaga kedaulatan Indonesia. Jangan pernah mundur walaupun satu langkah. Sebab kenapa? Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka maju terus, lawan para pengkhianat bangsa. Jangan berhenti sampai mati. Jangan mundur sekalipun harus hancur. Allah Akbar. Jadi kesimpulannya, ulama
dan tentara TNI bersatu. NKRI Makmur Jaya Sentosa. Ulama TNI bersatu. Indonesia makmur, jaya, sentosa, damai, sejahtera. Semuanya baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, Anda dekat dengan tentara-tentara, baik purnawirawan atau masih aktif, Anda dekat. Cuma memang ada beberapa golongan-golongan yang ingin memisahkan, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena kalau tentara-tentara yang lurus, TNI yang benar-benar lurus, yang cinta kepada habaib, yang tahu anak, yang tahu saya, mereka tahu seperti apa jiwa saya. Sehingga mereka sampai ada yang berkata begini, Habib, atasan saya nyuruh saya untuk menjauhi Habib begini-begini. Tapi demi Allah, Habib, saya lebih rela hilang pangkat dan jabatan daripada hilang cinta saya sama Habib sebagai ulama. Itu baru tentara sejati. Nah, dan terakhir, apabila ada oknum-oknum tentara atau polisi yang berbuat buruk, jangan kita menganggap semua tentara seperti itu, semua polisi seperti itu. Ibarat begini, saya tanya Pak ya, Bapak punya buah, satu keranjang, ada satu buah busuk, apa Bapak buang semua? Tidak. Yang dibuang yang mana? Yang busuk. Yang busuk kan? Nah, cuma orang sekarang, orang awam yang nggak paham, ada oknum tentara atau ada oknum polisi atau ada oknum pejabat yang melakukan kesalahan, mereka pukul rata, semuanya sama. Padahal kan nggak boleh begitu. Jangan satu bocorin perahu, semua tenggelam. Jadi ketika ada satu oknum tentara atau polisi atau pejabat yang berbuat kesalahan, maka jangan kita menganggap semuanya sama. Sebab masih banyak tentara yang baik, banyak banget. Tentara yang amanah, istiqomah, yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang menjadi ulama. Polisi yang baik, istiqomah, yang lurus, yang sholat yang nggak pernah putus. Masih banyak. Masih banyak. Makanya saya doakan mudah-mudahan semuanya kita tentara, polisi, pejabat semuanya jadi tentara, polisi, pejabat, aparat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden semuanya amanah, bijaksana, memakmurkan rakyat, bukan memakmurkan partai dan politiknya, mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan partai dan politiknya. Selama di Indonesia masih ada kezaliman, masih ada ketidakadilan, masih ada kemungkaran, selama itu Bahar Smith akan tegak berdiri, tidak akan pernah tunduk untuk melawan kezaliman, ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah. Cukup, insya Allah. Cukup Pak, pertemuan yang dirahmati Allah. Amin. Para PHB Cinta Habib Bahar yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam yang sudah sangat larut ini, alhamdulillah, tapi perbincangan yang disajikan oleh Said Bahar Official antara Habib Bahar bin Smith dan Marskal Bastari luar biasa ya. Kalau diistilahkan ini tadi daging semua ya. Jangan lupa ya, di-share ke seluruh umat Islam, bahkan seluruh bangsa Indonesia, karena ini pencerahan yang luar biasa dan ini memang harus diketahui bersama supaya jangan sampai salah paham atau pahamnya salah. Kita insya Allah berjumpa lagi nanti pada Said Bahar Official pada perbincangan berikutnya. Saya Muhammad Al-Fatah, Sekjen Forum Umat Islam, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cocok tidak? Sudah jadi penyanyi cocok ya? Cocok.